Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa wafaqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, wa ansitu rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama fi ayyamil a'yad diyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala jannata lil muttaqin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari yang penuh barakah ini
pada hari yang penuh rahmat ini, walaupun kita berada di masa-masa pandemi corona, akan tetapi kita masih tetap bisa berkumpul bersama-sama di lapangan ini dalam rangka melaksanakan salat sunnah Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini mendapatkan rahmat dan barakah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan serta menjauhi seluruh larangannya. Karena hanya dengan bertakwa kepadanya lah kita akan mendapatkan ridhonya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita, ada rasa sedih pada diri kita ketika Ramadan telah berlalu, telah pergi meninggalkan kita. Idza zukta halawatal wasilah ma'arafta marratal qati'ah. Ketika kita merasakan nikmatnya bersatu, ketika kita merasakan nikmatnya bersama, maka ketika itu pergi, ketika itu hilang, kita akan sangat bersedih, kita akan sangat menyesal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak terbenamnya matahari kemarin, seluruh kaum muslimin wal muslimat yang ada di seluruh alam jagat raya ini menggemakan takbir, mengakui akan kelemahan dirinya dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harap, mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, berkenan menyampaikan usia kita ke Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Intan permata yang paling mulia adalah keluarga. Demi Allah, kita yang hadir di lapangan ini sangat-sangat mencintai anak-anak kita, sangat-sangat menyayangi anak-anak kita. Kita tidak mau, kita tidak rela anak-anak kita terjerumus dalam lembah kesesatan. Kita tidak rela anak-anak kita terjerumus dalam lembah keniscayaan. Kita tidak rela anak-anak kita terjerumus dalam lembah kehancuran. Kita semua menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang sukses, yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Oleh sebab itu kita selaku orang tua mati-matian mencari uang, mati-matian mencari nafkah, pantang menyerah dengan tujuan supaya anak saya bisa makan, supaya anak saya tidak kelaparan, supaya anak saya bisa sekolah dan tercapai cita-citanya. Lantas, apakah hanya cukup dengan demikian anak-anak tersebut dapat menjadi apa yang kita inginkan dan kita harapkan? Tentu tidak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan kita semua pada umumnya, ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang dapat dibanggakan, maka kita harus mengambil peran yang maksimal dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita selaku orang tua adalah pendidik pertama dan utama untuk kesolehan anak-anak kita. Maka kitalah yang harus mengambil peran paling maksimal dalam mendidik anak-anak kita, agar kita pun mendapat hasil yang maksimal pula dari kesolehan anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan amanah kepada kita terhadap anak-anak kita. Maka berarti kita pula lah yang paling bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesolehan anak-anak kita. Orang tua lah yang paling menentukan, orang tua lah paling menentukan akan menjadi apa anak yang di masa yang akan datang. Apakah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sekuler, liberal dan lain sebagainya, atau tetap dalam fitrah keislaman. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah,
fabawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi dan lain sebagainya, atau tetap dalam fitrah keislaman. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika di hari kiamat nanti ada orang tua yang masuk ke dalam surga sementara anaknya masuk ke dalam neraka. Lantas apa yang terjadi ketika orang tua tersebut bangga dengan amalnya? Dia punya salat, punya zakat, punya puasa, haji, umrah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika orang tua tersebut mau masuk menuju surga, anaknya berteriak dan menghentikannya. Wahai malaikat, tolong hentikan orang itu. Jangan biarkan dia masuk ke dalam surga. Apa urusanmu, kata malaikat? Maka sang anak berkata, dia orang tuaku, dia ayah ibuku, dia bapak ibuku. Tapi bapak ibuku baik. Ya, bapak ibuku baik, tapi untuk dirinya sendiri. Salat malam untuk dirinya sendiri. Puasa, zikir, ibadah untuk dirinya sendiri. Tapi aku dibiarkan meninggalkan salat, aku dibiarkan buka aurat, aku dibiarkan berbuat maksiat, aku tidak dikenakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini pun mengadu kepada Allah, ya Allah, ada orang yang katanya ahli ibadah, akan tetapi dia terledor, dia lupa, dia lalai akan mengingatkan anak-anaknya, dia lupa akan urusan pendidikan anak-anaknya. Maka Allah perintahkan malaikat tersebut, masukkan bapak ibunya ke neraka bersama anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita tidak ada termasuk dalam golongan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian sebaliknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula satu orang anak soleh masuk sebagai ahli surga, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba anak soleh ini berkata, wahai malaikat, aku mendengar suara. Maka malaikat mengatakan, iya, itu suara penghuni ahli neraka. Aku kenal suara itu, wahai malaikat. Siapa dia? Itu suara orang tuaku, suara ayah ibuku. Maka malaikat mengatakan, biarkanlah dia di neraka, karena dia bukan orang yang benar, dia bukan orang yang baik, dia orang yang selalu banyak salah, selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apa kata anak yang di surga itu? Anak yang di surga tersebut mengatakan, wahai malaikat, demi kemuliaan Allah, demi keagungan Allah, mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar dia diangkat, agar dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Memang dia tidak benar, memang ibuku dia tidak baik, tapi dia ibuku selalu mengatakan, nak, engkau belajar Al-Quran, nak, engkau belajar ngaji, nak, engkau belajar agama. Tapi ibuku tak pernah melakukannya, ibuku tidak pernah datang, ibuku hanya nyuruh-nyuruh saja. Sampai aku bisa mengaji, sampai aku kenal agama, sampai aku menjadi baik. Walaupun dia ibuku tak baik, bapakku tak baik, masuk ke dalam neraka, tapi aku menjadi baik, aku menjadi saleh karena pengarahan dan petunjuk dari bapak ibuku. Maka taulah bawa ia ke dalam surga, wahai malaikat. Allahu Akbar. Maka hadirin mulia, malaikat pun mengadu kepada Allah, ya Allah, ada hamba-Mu yang di neraka punya anak soleh di surga, dan anak soleh ini merasa jadi baik karena pengarahan dan petunjuk dari kedua orang tuanya, dari bapak ibunya, dan bapak ibunya di neraka. Maka Allah perintahkan malaikat tersebut, angkat orang tua tersebut di neraka dan masukkan orang tuanya ke surga bersama anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak adalah aset berharga dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang tua memiliki peran paling penting untuk mensukseskan, untuk mensolehkan anak-anak kita. Dan dengan cara itulah insya Allah kita selaku orang tua akan mendapatkan aliran pahala yang maksimal dari kesolehan anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar lebih fokus lagi, lebih serius lagi dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi apa yang kita harapkan. Tentu dengan terus belajar dan belajar agar kita mendidiknya dengan ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebaliknya, kita pula selaku anak, jangan pernah menyakiti hati perasaan orang tua kita. Jangan pernah durhaka kepada emak dan ayah kita.
Di zaman sekarang ini, na'udzubillah min dzalik, banyak anak-anak tak peduli lagi dengan orang tuanya. Banyak anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Di zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang merasa dia bisa sukses tanpa orang tua, dia bisa bahagia, dia bisa selamat tanpa orang tua. Padahal dia tidak tahu, demi Allah, tidak akan pernah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pergi haji setiap tahun sekalipun, kalau ibunya, kalau orang tuanya belum ridho kepadanya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, ridhollahi fi ridho walidain, wa suftullahi fi suftil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Makhluk Allah yang paling besar dalam kehidupan kita setelah baginda Rasulullah SAW adalah orang tua kita, emak dan ayah kita. Maka mohon maaf, dari sampai saat hari ini kita rezeki kita masih dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sampai saat ini kita masih dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Itu tiada lain tidak bukan karena ridho dan restu doa orang tua kita yang selalu terus mendoakan kita anak-anaknya. Maka jangan pernah kita menyakiti hati perasaannya, jangan pernah kita mendurhakai emak dan ayah kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan kisah sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah orang yang alim, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya setelah ia menikah, ia tak lagi memperdulikan ibunya. Ia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan ibunya. Ia lebih asik dengan istrinya yang cantik dan menelantarkan ibunya yang tua renta. Maka akibatnya Alqamah menderita dalam sakaratul mautnya. Sulit dalam sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sakaratul maut. Maka dilaporkanlah hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun datang, kemudian membisikkan kalimat la ilaha illallah. Sampai 3 kali Rasulullah membisikkan di telinganya Alqamah, tapi tetap lisan Alqamah terkunci, tetap lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal ini adalah sahabat Nabi, orang yang alim, orang yang tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat 5 waktunya di belakang Rasulullah SAW, orang yang puasanya, infaknya, sedekahnya luar biasa. Akan tetapi sakaratul mautnya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah bertanya, apakah Alqamah ini punya orang tua? Apakah dia punya ibu? Apakah ibunya masih hidup? Maka sahabat ini menjawab, benar ya Rasulullah, ibunya masih hidup. Maka bawa ibunya kemari, panggil ibunya kemari. Maka dipanggillah ibunya, hadirin mulia. Akan tetapi pertama ibunya nggak mau, karena ternyata ibunya sudah tidak menganggap lagi Alqamah sebagai anak. Ia menganggap Alqamah sebagai anak yang durhaka kepada ibunya karena telah menyakiti perasaan hatinya. Akan tetapi karena ini adalah panggilan Rasulullah SAW, maka akhirnya ibunya pun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai ibunya Alqamah, bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Maka ibunya mengatakan, saya murka kepadanya ya Rasulullah, karena dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan aku ibunya. Maka Rasulullah mengatakan, maafkanlah kesalahannya, dia sulit dalam mengucapkan kalimat syahadat dalam sakaratul mautnya. Tetapi ibunya mengatakan, aku sudah terlanjur sakit hati kepadanya ya Rasulullah. Maka mendengar jawaban ibu tersebut, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya mengumpulkan kayu bakar. Maka setelah kayu bakar tersebut tertumpuk, ibunya pun bertanya, buat apa kayu bakar ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, daripada dia menderita dalam sakaratul mautnya, daripada dia dibakar nanti di neraka, lebih baik aku bakar saja dia di dunia. Hadirin yang mulia, sebenarnya Rasulullah SAW hanya sekedar ingin memancing perasaan cinta seorang ibu Alqamah kepada anaknya. Karena cinta seorang ibu sepanjang masa tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Hati seorang ibu lebih besar kecintaannya dibandingkan kebenciannya terhadap anaknya. Maka mulailah tersentuh hati ibunya Alqamah. Lalu ibunya pun mengatakan, tidak ya Rasulullah, jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Dia anak kandungku, anak yang aku lahirkan, anak yang aku besarkan. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Demi Allah, aku rela, aku ikhlas, aku ridha memaafkan kesalahannya. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, hati seorang ibu lebih besar kecintaannya dibandingkan kebenciannya terhadap anaknya yang bertahun-tahun.
sehingga ibunya ini pun memaafkan kesalahan anaknya. Maka Alqamah pun meninggal dunia, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa mengucapkan kalimat syahadat. Alqamah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun ikut mengantarkan jenazah Alqamah. Akan tetapi ketika mengantar jenazahnya, Rasulullah SAW hanya sekedar menyentuh kerendahnya saja. Kadang sesekali dilepas, kemudian menyentuh lagi, hanya menyentuh begitu saja. Maka para sahabat heran, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya engkau yang mengangkat jenazah sahabatmu, tapi ini kenapa engkau hanya menyentuh begitu saja? Maka Rasulullah mengatakan, iya, karena saking banyaknya malaikat yang ikut mengantarkan jenazah Alqamah yang meninggal dunia dalam keadaan diridhoi ibunya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di atas kubur Alqamah, Rasulullah SAW bersabda, ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ma faddala zawjatuhu ala ummi. Ketahuilah akan dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia bagi siapapun laki-laki yang lebih mengutamakan istrinya dibandingkan ibunya. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jasa seorang ibu itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Satu orang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas untuk aku berbakti kepadanya? Rasulullah mengatakan ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Baru bapakmu. Masyaallah muslimin, hadirin wal hadirat, Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil iktibarnya, dapat kita ambil pelajarannya, bahwa siapapun dia, siapapun orangnya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, apapun status kedua orang tua kita. Meskipun mungkin mereka tak pandai membaca Al-Quran, bahkan tak bisa membaca Al-Quran, meskipun mungkin mereka tak sepandai kita, meskipun mungkin mereka tak paham ilmu agama, meskipun mungkin kita lebih kaya daripada mereka, akan tetapi kita selaku anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita dan haram menyakiti dan mendurhakai kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin wa hadirat, Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasa-jasa orang tua kepada kita, kebaikan-kebaikan orang tua kepada kita, sampai kapanpun tak akan pernah terbalaskan meskipun kita memberikan seluruh isi dunia ini kepadanya. Hadirin yang mulia, seorang ibu yang telah melahirkan kita ke dunia ini selama 9 bulan 10 hari lamanya kita berada dalam kandungannya, belum merasakan capek, belum merasakan letih, belum merasakan lelah yang sangat luar biasa. Bahkan selama 9 bulan kita berada di kandungnya, mungkin ketika siang malam, mungkin beliau tidak bisa tidur hanya untuk menjaga kita di dalam kandungannya. Begitu besar perjuangan seorang ibu kepada kita anaknya. Bahkan tidak cukup sampai di sana, ketika kita sudah dilahirkan ke muka bumi ini, beliau senantiasa menyusukan kita selama 2 tahun lamanya. Beliau senantiasa merawat dan membesarkan kita. Beliau senantiasa menjaga kita. Bahkan setiap tangisan air mata kita, mungkin pada saat itu beliau sudah masak di dapur, masakannya dia tinggalkan, cuciannya dia tinggalkan, seluruh pekerjaannya dia tinggalkan, hanya untuk kita, hanya untuk mendiamkan kita, hanya untuk menyusukan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di hari raya fitrah ini, ada kewajiban di antara kita. Setelah sholat ini, datangi ibumu yang telah mengandungmu, yang telah melahirkanmu, yang telah membesar dan merawatmu. Datangi ia, salam dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, bila perlu bersumpah dari kakinya, minta maaf kepadanya. Mungkin selama ini engkau pernah menyakiti hati perasaannya, mungkin selama ini engkau pernah berbuat dan berkata kasar kepadanya. Mungkin selama ini engkau pernah buat ia meneteskan air mata. Mungkin selama ini engkau belum bisa menjadi anak yang dibanggakannya. Maka menangislah di hadapannya. Mungkin ini kesempatan terakhirmu untuk bisa berjumpa dengannya. Mungkin esok hari engkau tak akan dapat lagi melihat wajahnya. Maka dalam kesempatan ini, datangilah ia, menangislah di hadapannya, mohon ampun dan maaflah kepadanya, mohon ridha doa restunya, dan berikan yang terbaik untuk menyenangkan hatinya. Begitu juga dengan ayah kita. Betapa kulit sang ayah melepuh di panas tengah terik matahari demi mencari uang, demi mencari makan sesuap nasi untuk biaya sekolah agar kita bisa menjadi anak yang dimuliakan dan dihormati. Maka datangi mereka, minta maaf kepada mereka, berikan yang terbaik untuk menyenangi hati mereka. Memang kita tidak bisa, bahkan tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka. Akan tetapi paling tidak kita bisa memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati mereka. Ma'ahilum
Masyarakat muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga di hari ini ada di antara kita setelah salat ini tidak bisa lagi menjumpai kedua orang tuanya. Mungkin ayahnya telah tiada, mungkin ibunya telah meninggal dunia. Maka doakanlah mereka dengan doa terbaik yang bisa kita berikan. Itulah sebagai salah satu cara kita berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Maka doakan mereka. Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita agar mendoakan mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diajarkan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamhu warhamha, wa'afihi wa'fu anha. Hadirin mulia, ini doa ini selalu dibacakan ketika salat jenazah. Bahkan doa ini wajib dibaca ketika salat jenazah, dan tidak sah salat jenazah kalau tidak dibacakan doa ini. Maka ini menjadi dalil, ini menjadi bukti bahwa doa orang yang hidup dan dikhususkan untuk orang yang telah meninggal dunia itu sampai dan akan menjadi syafaat bagi mereka. Masyarakat muslimin, hadirin wal hadirat, jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari raya fitrah ini kita senantiasa berbuat baik, selalu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Adapun orang tua kita yang masih hidup, taatilah seluruh perintahnya selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan adapun orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka doakan mereka dengan doa terbaik kita. Maka insya Allah itu akan menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang besar ini, di hari penuh rahmat dan barakah ini, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang dapat bermanfaat bagi dosa dan bangsa, wabil khusus bagi agamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wazid wa diwalil wa tafadhal wa barik bijalalika kamalika ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li asatidatina
ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها ونجهتها يا أكرم الأكرمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا قتلنا خاصة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن جميع بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته